Nah, apa kabar kalian semua? Oke, hari ini kita pengen nge-review lagi tentang pinjaman online dari aplikasi Tunaiku. Jadi buat kamu yang belum menekan tombol subscribe, kalian boleh tekan dulu tombol subscribe di channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel kita secara gratis, guys. Oke, jadi ini kita yang pengen membahas itu lagi tentang aplikasi pinjaman online dari Tunaiku ya, guys. Dan kalian bisa langsung ngecek di aplikasi Play Store kalian untuk ngebaca dulu semua ulasannya yang ada di kolom komentar dari aplikasi ini. Jadi aku pengen ngingetin dulu buat kalian yang belum punya pengalaman untuk melakukan pinjaman uang online, ada baiknya kalian membaca semua syarat dan ketentuannya agar kalian tidak memiliki penyesalan di belakang hari. Oke guys, buat kalian yang pengen kepo, yang pengen nanti tanya-tanya, kalian boleh tulis di kolom komentar dan kita akan bantu jawab sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kita, guys. Oke, langsung aja. Kebetulan ini handphonenya sudah login, jadi kita bisa langsung masuk. Dan sebelumnya buat kalian yang ingin melakukan pendaftaran, kalian ikuti dan isi semua formulir pendaftarannya yang ada di aplikasi tersebut. Jadi aku pengen ngingetin dulu buat kalian yang sering gagal ya untuk melakukan pinjaman online. Beberapa dari teman-teman yang lain juga menanyakan hal yang sama, kenapa masih sering ditolak dari aplikasi pinjaman uang online tersebut. Jadi yang pertama yang perlu kalian ketahui adalah KTP kalian itu memang harus jelas, bisa dibaca, dan fotonya juga tidak buram. Dan yang kedua, ketika kalian melakukan dan memasukkan nomor kontak darurat, kalian harus benar-benar memastikan nomor kontak darurat tersebut memang aktif ketika ditelepon dan bisa memberikan beberapa jawaban yang ketika ditanyakan nanti dari customer service-nya pinjaman online tersebut. Jadi kalian harus mengkonfirmasi terlebih dahulu supaya rekan kalian atau mungkin saudara kalian yang kalian masukkan di kontak darurat tidak bingung ketika dimintai keterangan untuk menjelaskan tentang identitas kalian. Oke, itu dulu guys. Dan yang kedua, ketika kalian melakukan pinjaman uang online itu ada beberapa dari aplikasi yang meminta memasukkan daftar gaji dan NPWP ya. Banyak juga sih pinjaman online yang tidak perlu dengan slip gaji dan NPWP. Jadi kalian usahakan kalian punya NPWP dan slip gaji. Jadi kalau dia bukan seorang karyawan atau mungkin bukan seseorang yang bekerja melalui slip gaji, ya mungkin akan mengurangi ya nilai plus dari kredit tersebut. Jadi kita langsung aja, ini kalian tinggal klik buka. Ini dari aplikasi Tunaiku ya. Dan kebetulan kita sudah login. Jadi begini ya guys, kenapa beberapa teman kita masih sering ditolak. Yang pertama, memang untuk aplikasi pinjaman uang online ini sedang tumbuh subur ya di tanah air, dan beberapa dari pinjaman online itu juga ada yang OJK dan ilegal. Jadi aku sarankan kepada kalian untuk memilih pinjaman online yang sudah terdaftar dan legal di OJK. Apa keuntungannya? Keuntungan dari beberapa aplikasi yang OJK itu, setidaknya nanti ketika kalian melakukan keterlambatan dalam melakukan pembayaran, setidaknya data-data yang kalian masukkan itu dijamin aman ya. Jadi kalau yang non OJK, ketika kalian telat membayar saja, mereka akan melakukan ya beberapa tindakan yang mungkin tidak pantas, tidak baik, dan tidak dibenarkan. Mungkin misalnya dengan cara mengancam atau dengan cara teror ya. Jadi makanya aku bilang kepada kalian ya kalian usahakan dulu untuk mencari yang OJK. Jadi ini kemarin sudah ditolak dan kita ingin melakukan pengajuan lagi kembali. Jadi tinggal klik ajukan lagi. Jadi di sini di aplikasi Tunaiku ini juga cukup luar biasa ya. Ini tenornya bisa sampai dengan 20 juta. Jadi kalian memang harus benar-benar isi data-data kalian itu memang dengan baik dan benar ya. Tapi sekali lagi aku pengen ngingatin deh buat kalian yang belum benar-benar butuh, jangan pernah sesekali kalian melakukan pinjaman uang online atau dengan orang lain. Apalagi dengan pinjaman uang online itu konsekuensinya ketika kalian melakukan keterlambatan dalam melakukan pembayaran, itu adalah denda atau bunga yang harus kalian bayar. Jadi ini limitnya ada yang sampai dengan 20 juta ya guys. Dan periode pinjamannya, tenornya itu ada yang sampai dengan 20 bulan juga. Tapi ini cukup luar biasa, kita pinjam 20 juta, kita bayar 20 bulan. Angsurannya per bulan itu 1.620.000. Wow ya. Bunganya itu sudah hampir 60% selama 20 bulan. Jadi makanya aku pengen ngasih tahu ke kalian, buat kalian yang
belum ada pengalaman ya di pinjaman uang online, ada baiknya kalian harus benar-benar melihat dulu secara teliti, lihai ya, dan membaca semua syarat dan ketentuannya. Kalian bisa hitung sendiri, kalau kalian pinjam 20 juta, tenornya itu 20 bulan ya, itu berarti per bulannya kalian menurut aplikasi ini harus membayar 1.620.532 rupiah. Jadi silahkan hitung saja sendiri berapa bunga yang harus kalian bayar selama tenor 20 bulan. Jadi kita pengen kecilin lagi dulu. Ini dia pinjaman terkecilnya itu 2 juta rupiah ya, dengan tenor yang tercepat itu selama 6 bulan. Jadi kalau 6 bulan kalian pinjam 2 juta, itu angsuran per bulannya sekitar 482.985 rupiah. Jadi kalau digenapkan saja 500.000 itu hampir sekitar 3 juta. Jadi kalau dikurangin lagi sekitar 20.000, sekitar 2 juta 900 sekian ya. Jadi bunganya 900.000 selama 6 bulan ya. Ya kalau itu masih dalam tahapan yang mungkin masih bisa, aku pikir cukup wajar lah. Tapi kalau seandainya selama 6 bulan ya, karena itu nanti jika dibandingkan dengan aplikasi pinjaman uang online yang lain juga ada yang lebih gila lagi ya, yang itu yang kalau yang 77 hari itu kalian jangan pernah coba-coba ya, terkecuali kalian memang benar-benar terdesak dan memang ada uang pembayarnya dalam tempo waktu 7 hari itu. Kalau tidak jangan coba-coba, karena secara otomatis ketika kalian keterlambatan melakukan pembayaran, maka bunga dan dendanya juga akan terus berjalan ya guys. Jadi ini kita pengen coba aja yang di 2 juta dulu dengan tenor 6 bulan ya. Jadi di sini kalian udah tetapkan ada yang 2 juta sampai dengan 20 juta, ada yang 6 bulan sampai dengan 20 bulan. Jadi kita kecilin aja semuanya. Pinjamannya 2 juta, tenornya 6 bulan. Jadi di sini kalian juga harus mengisi tujuan meminjam dana itu apa. Di sini ada listnya. Kalian tinggal klik ya. Dan ini merupakan salah satu faktor pendukung juga ketika kalian menentukan pilihan uangnya digunakan untuk apa. Dan jangan pernah sesekali juga buat pinjaman online itu kalau kalian itu buatnya untuk bayar hutang atau mungkin modal hidup ya. Di situ nanti mereka akan menganalisis dan melihat bahwasannya ternyata kita melakukan pinjaman uang online itu untuk modal hidup, berarti kita bisa masuk nanti dalam kategori susah. Jadi mereka sedikit agak ragu untuk memberikan pinjaman uang online tersebut. Jadi saran aku di antara semua pilihan ini itu ada liburan, KPR, mobil, kartu kredit, renovasi, KTA, sekolah, modal usaha, investasi. Jadi kalau untuk modal usaha juga aku rasa itu jangan ya kalau misalnya ada pilihan lain, karena mereka nanti akan menilainya sedikit agak ragu sih itu ya kalau menurut aku secara pribadi. Jadi apa yang bagus pertanyaannya? Jadi pertanyaannya jawabannya itu kalian harus pilih satu. Kalau aku sih seringnya itu untuk liburan ya. Kalian klik liburan. Oke, kita udah klik liburan. Di situ tinggal klik ajukan pinjaman. Jadi ini syarat dan ketentuannya ya. Buat kalian yang belum pernah punya pengalaman, kalian harus baca dulu secara teliti satu persatu syarat dan ketentuan yang harus kalian patuhi sebelum melakukan pinjaman uang online, agar kalian tidak memiliki rasa penyesalan di belakang hari. Oke, kalian klik setuju. Di situ ada kebijakan privasi, syarat dan ketentuannya. Aku udah baca, nanti kalian bisa baca juga. Jadi ini aplikasi Tunaiku ini dari PT Bank Amar Indonesia ya. Jadi kalian klik saja setuju. Oke, ini udah benar semua. Kalian klik nama banknya itu, bank apa yang kalian gunakan. Kebetulan kita pakai bank Danamon. Oke, udah selesai. Kalian tinggal klik nomor rekening. Selesai, dan kalian isi nama ibu kandung kalian ya guys. Kalian klik selanjutnya. Oke,
kita udah isi semuanya. Ini kamu isi semuanya, agama kalian klik ya, udah benar. Oke. Jadi terus di sini nih, kalau kalian mengisi penghasilan per bulannya itu kalian harus isi minimal di atas 4 atau 5 juta ya. Jadi nanti kalau ngisinya dikit mereka jadi ini, kalian klik selanjutnya. Oke, kita kirim. Oke guys, itu ya beberapa tutorial untuk mendapatkan limitnya ya. Mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Jadi buat kalian yang pengen kepo-kepo, pengen tanya-tanya seputar pinjaman uang online, kalian boleh tulis di kolom komentar yang di bawah. Nanti kita akan bantu jawab sesuai pengetahuan dan pengalaman kita. Jadi sekali lagi buat kalian yang belum menekan tombol subscribe di channel ini, kalian boleh tekan dulu tombol subscribe di channel ini secara gratis untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel kita guys. Jadi oke, mungkin dulu yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan kita sukses selalu dan sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.